Halo semuanya, selamat datang kembali di Weekly Opsia bersama dengan gue Edwin. Di minggu ini ada beberapa informasi menarik yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Kira-kira informasi apa aja? Langsung aja kita bahas di Weekly Opsia. Update pertama datang dari industri Artificial Intelligence, di mana memang belakangan ini Artificial Intelligence mulai menjamur di mana-mana. Mulai banyak Artificial Intelligence dengan brand-brand lain muncul. Salah satu yang disorot di sini tentunya adalah ChatGPT, di mana informasi pertama ini datang dari saingannya si ChatGPT, yaitu perusahaan search engine China yaitu Baidu yang gagal melakukan peluncuran Artificial Intelligence-nya. AI dari Baidu ini yang bernama Ernie Bot digadang-gadang menjadi salah satu saingan terberat dari ChatGPT yang ada saat ini. Namun sayang, ternyata peluncuran pada tanggal 27 Maret 2023 kemarin itu dibatalkan. Penyebabnya ternyata karena adanya perubahan format peluncuran. Awalnya peluncurannya itu direncanakan akan dilakukan secara live streaming. Tapi ternyata ada permintaan yang kuat dari 120.000 perusahaan untuk mendaftar dalam pengujian chatbot Ernie ini. Sehingga peluncuran live streaming dialihkan menjadi pertemuan tertutup dengan kelompok pengguna penguji. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya mereka itu menggunakan metode live streaming untuk memperkenalkan chatbot mereka si Ernie ini. Di mana di tanggal 16 Maret 2023 itu mereka bisa dibilang melakukan bukan peluncuran sih, lebih ke memperkenalkan bahwa inilah teknologi AI-nya si Baidu. Tapi respon investor ternyata kurang puas karena si Ernie ini menggunakan video yang sudah direkam alias bukan real time. Sehingga kesannya itu belum bisa menandingi ChatGPT. Dan tentunya hal ini berdampak kepada harga sahamnya yang turun saat itu. Bahkan turunnya sampai 10%. Kemudian peluncuran di tanggal 27 Maret pun akhirnya dibatalkan karena mereka itu ingin melakukan pengujian secara tertutup dulu. Tentunya hal ini berdampak kepada penurunan saham mereka juga sebesar 4,5%. Menurut gue untuk saat ini para pengembang AI khususnya dari perusahaan ketika mereka mengembangkan produk AI udah mulai harus berhati-hati. Sebaiknya mulai fokus mengembangkan AI yang memang membantu manusia, bukan mengembangkan AI dengan tujuan untuk mengalahkan ChatGPT. Karena itu yang kelihatan saat ini, di mana Google melakukan hal tersebut, Baidu juga melakukan hal tersebut. Dan tentunya hal itu membuat perusahaan-perusahaan tadi bisa mengeluarkan produk AI, tapi produknya itu kesannya nggak inovatif. Karena ya berusaha untuk mengimbangi bahkan mengalahkan ChatGPT yang udah ada. Tapi tentunya hal itu pun adalah dampak dari kemutahiran si ChatGPT sih, yang memang harus diakui sangat canggih. Selain canggih juga menggemparkan dunia saat itu. Tapi pertanyaannya apakah ChatGPT memang sesempurna itu? Jawabannya tidak. Ternyata ChatGPT juga masih dalam proses pengembangan dan masih jauh dari kata sempurna. Terbukti bahwa ChatGPT itu sempat mengalami down. Dan bahkan ChatGPT itu menunjukkan bug yang membocorkan data kartu kredit hingga email penggunanya. Bug ini pun disampaikan langsung oleh CEO dari OpenAI yaitu Sam Altman, di mana bug itu membuat beberapa pengguna bisa melihat judul percakapan dari pengguna lain. Tapi meskipun bug ini membocorkan data atau informasi yang bisa dibilang sensitif, perusahaan menyatakan bahwa jumlah pengguna yang datanya bocor itu sangat sedikit. Bahkan mereka itu memastikan melakukan semacam langkah antisipasi. Salah satunya adalah mereka memperbaiki bug tersebut. Tapi tentunya hal ini pun berdampak kepada para pengguna yang mulai mengkhawatirkan privasi mereka di platform ChatGPT ini. Bisa dibilang ini adalah salah satu bug atau problem yang lumayan fatal dialami oleh ChatGPT. Dan ChatGPT bersama dengan perusahaannya OpenAI bisa dibilang lumayan sigap menyelesaikan masalah ini, meskipun dampaknya bisa dibilang lumayan panjang. Mungkin ini adalah dampak dari pengembangan ChatGPT yang memang belakangan ini jadi jauh lebih cepat. Ya, belajar dari kasus ini semoga OpenAI itu dalam pengujiannya lebih detail lagi. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali lagi, karena lumayan fatal sih. Sekarang masuk ke berita terkait investment, di mana ada beberapa startup dari Indonesia yang mendapatkan investment. Dimulai dari startup asuransi Koala yang mendapatkan suntikan dana dari investor Swiss sebesar 117,6 miliar rupiah. Investor dari Swiss yang memimpin putaran investasi ini adalah Responsibility Investment AG. Menurut founder dan juga CEO dari Koala, Harshad Lunani, pendanaan seri B plus ini akan digunakan untuk menyederhanakan proses kepemilikan asuransi dengan meningkatkan penawaran produk dan juga product experience.
Dan juga impact lain dari investment ini adalah memperkuat posisi Kuala yang telah hadir di beberapa negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Investment selanjutnya datang dari startup milik influencer Edozel, yaitu Social Bread, meraih pendanaan sebesar 6 miliar rupiah yang berasal dari East Ventures. Social Bread sendiri adalah startup digital marketing marketplace yang memungkinkan UMKM dan konten kreator itu bisa mengembangkan bisnis mereka di media sosial. Mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin Edozel tahu lah bahwa memang beliau ini fokusnya itu pengen membantu UMKM. Dan Social Bread muncul sebagai salah satu media untuk marketingnya lah. Bahkan belum lama ini ya, Social Bread itu meluncurkan fitur baru yang bernama live shopping. Fitur ini memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis dan menghubungkan live streamer untuk mengelola live shopping mereka. Gua belum lihat secara langsung ya fitur live shopping ini, tapi ada dua kemungkinan. Mungkin dia akan seperti TikTok, di mana kita itu ketika live bisa sambil jualan di sana, atau bisa menjadi semacam enhancement dari fitur live TikToknya tersebut. Jadi bukan sebagai saingan fitur. Untuk saat ini, Social Bread sendiri udah mencatat lebih dari 500 UMKM dari Jabodetabek, Surabaya, dan kota-kota lain yang dikelola olehnya. Ditambah juga dengan mitra kreator yang terdaftar itu sekitar 5.000 kreator. Dengan jumlah mitra yang banyak ini tentunya menjadi hal yang menarik ya untuk para investor untuk naruh uang mereka di Social Bread, terutama dari East Ventures. Ya, kita dukung aja lah si Social Bread ini karena bisa dibilang impactnya itu lumayan besar karena berdampak ke UMKM dan juga kreator. Bukan cuma berdampak kepada startupnya aja. Ini ekosistem yang lumayan besar juga sih. Lalu investment terakhir datang dari startup rantai pasok Basket yang mendapatkan investment sebesar 23,4 miliar rupiah. Pendanaan ini adalah pendanaan tahap awal atau pre-seed yang dipimpin oleh Forge Ventures. Jadi ini bisa dibilang adalah startup baru ya, dimana buat yang belum tahu, Basket itu adalah startup yang fokusnya itu mengatasi masalah lapisan rantai distribusi dengan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dengan visibilitas dan aksesibilitas yang lebih baik, terutama juga dari akses pembiayaan. Tentunya karena ini adalah pendanaan tahap awal, CEO dari Basket ini akan menggunakan dananya itu dalam pengembangan teknologi dan juga pengembangan tim praktisi di industrinya. Jadi bisa dibilang fokus penggunaan dananya ini adalah pengembangan dari sisi internal perusahaannya itu sendiri. Oke, jadi itulah beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman di minggu ini. Kira-kira ada informasi menarik apa aja yang ada di minggu depan? Nantikan update-nya hanya di Weekly Opsia yang update di setiap Senin pagi. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.